Salam saudara-saudara yang terkasih. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 8 ayat 26. Kita akan membahas tentang berdoa dengan roh. Roma 8 ayat 26 firman Tuhan katakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara yang terkasih, berdoa adalah komunikasi dengan Allah, pencipta langit dan bumi ini. Karena itu kita tidak bisa berdoa sambil main-main. Berdoa dengan main-main, asal-asalan atau semau gue. Sikap harus benar dan hormat kepada Sang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pencipta. Sebab kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa. Natur kita adalah orang yang berdosa. Jangan memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan jin lampu Aladin ya, yang harus menurutin apapun yang kita mau. Kalau bisa sesegera mungkin ya. Nah, kita lihat di bagian awal firman Tuhan katakan roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sekali lagi natur kita sebagai orang berdosa ini begitu lemah, begitu rentan pada saat kita mengalami pencobaan ataupun godaan-godaan, rayuan dan sebagainya. Begitu rentan dengan dosa, begitu mudah kita bisa jatuh dalam dosa kalau Tuhan tidak menguatkan. Kita tahu mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, itu dari firman Tuhan, dari kitab suci. Karena itu kita harus rajin, tekun, disiplin membaca, menggali firman Tuhan. Karena itu adalah satu-satunya standar kebenaran kita. Satu-satunya pedoman hidup kita. Supaya dari sana kita bisa mendapatkan suatu kekuatan, penghiburan, dan menemukan pengharapan, serta menerima teguran kalau kita berbuat salah. Kita sungguh-sungguh butuh juru selamat supaya kita selamat. Mempunyai juru selamat, selamat. Tidak mempunyai juru selamat, tidak selamat. Alias binasa di dalam kekalan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan setiap saat. Artinya tidak ada saat di mana kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan setiap saat, setiap detik. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan supaya dosa-dosa kita ditebus dan kita beroleh anugerah hidup yang kekal. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Jadi tanpa Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk berdoa, sebenarnya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Roh Kudus yang mengarahkan sehingga doa kita selaras dengan kehendak-Nya, dengan kehendak Tuhan. Ada yang berdoa bersifat egois hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau Roh Kudus yang memimpin, itu akan diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai ilustrasi saja saudara, dalam hal kita meminta mobil misalnya, itu bisa untuk pamer kemewahan atau bisa untuk dipakai untuk membantu jemaat yang tidak punya kendaraan untuk pergi ke gereja, antar jemput seperti itu. Jadi permohonan itu bisa untuk diri sendiri, sifat yang egois, ataukah untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama berdoa, sama-sama meminta, saudara. Nah, daging ini adalah lemah. Daging ini begitu lemah. Artinya bisa jatuh ke dalam dosa kapan saja. Kalau Tuhan tidak berikan kekuatan. Kalau Tuhan menarik kasih karunia-Nya. Bisa mudah berbohong, dusta, menipu, dan sebagainya. Karena itu kita harus senantiasa bersandar pada Tuhan. Mohon pengampunan dan belas kasihan-Nya. Dan mohon kekuatan Tuhan senantiasa. Jika kita berdoa, Roh Kudus yang membimbing kita berdoa kepada Allah, yang membimbing kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai kehendak Tuhan. Jadi jangan bertele-tele. Misalnya
saking lamanya berdoa sampai ngantuk tertidur saat acara doa, saudara-saudara. Bangun terkaget-kaget pas amin. Karena dia maha tahu, saudara. Bahkan sebelum kita minta, arahkan doa dan permohonan kita untuk memuliakan Tuhan. Berdoalah dengan jujur, jangan seperti orang munafik. Roh memimpin kita berdoa yang tak terucapkan. Terkadang hanya singkat, khususnya kalau kita saat sakit atau tak berdaya. Hanya bisa mengucapkan, Tuhan tolong. Saudara-saudara, Tuhan tahu. Doa juga jangan egois untuk diri kita sendiri. Doakan orang lain juga, seperti keluarga, orang-orang yang kita kasih, dan bahkan juga musuh kita. Saudara-saudara, berat memang, tapi kita diminta untuk mengampuni, mengasihi. Bahkan berdoa bagi musuh kita. Mari kita rajin berdoa karena daging ini lemah, dan kita bisa jatuh kapan saja. Mengalami hidup berjalan bersama Tuhan. Tenang bersama Juru Selamat. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita sekalian. Roh Kudus senantiasa menolong kita, membimbing dan memimpin kita untuk hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati.